Pria kaya ini pesan hotel bintang 5 untuk keluarganya makan siang. Namun ia tidak sengaja dilihat oleh istrinya dan sahabatnya yang suka menyanjung. Tan Tan merasa punggungnya sangat mirip dengan suaminya. Tapi sahabatnya langsung membantah spekulasinya. Kau pasti salah melihatnya. Orang sampah seperti Luk Fu mungkin tidak bisa pergi ke tempat seperti restoran Fong Xuan dalam hidup ini untuk makan. Ternyata sahabatnya itu masih memandang rendah suami Tan Tan. Sekarang ia ingin memperkenalkan tuan muda dari keluarga kaya kepadanya. Jadi dia akan terima uang jatuh dari langit. Mereka baru saja memasuki ruangan itu. Pemuda kaya itu tidak menyembunyikan kemurahan hatinya. Begitu membukanya, dia memesan 2 botol wine mahal. Pelayan membawakan 2 botol anggur Romanji Gold Time terbaik ke sini. Waduh Chow tuan muda. 2 botol anggur tua terbaik ini diperkirakan lebih dari 40.000 yuan. Saat pelayan bersiap untuk membawa anggur ke ruangnya, segera bertemu dengan suami sampah yang disebut si sahabat Tan Tan. Luk Fu mendengar bahwa istrinya juga ada di sini untuk makan. Jadi dia secara pribadi membawa alkohol ke kamarnya. Tak disangka, ketika melihatnya, si sahabat langsung menghinanya. Luk Fu, si sampahmu. Bahkan ikuti kami ke sini. Kau sangat berani. Jika tidak memiliki kartu keanggotaan, kau tidak dapat masuk. Apakah kau menyelinap ke sana? Luk Fu menjelaskan kepada mereka bahwa temannya mengundangnya ke sini untuk makan hari ini. Tapi si teman Tan Tan terus mengejeknya. Pria malang sepertimu bisa punya teman seperti itu. Itu pasti kau menyelinap masuk. Ibu Tan Tan, yang duduk di sebelahnya, meminta Luk Fu untuk segera keluar. Berdiri di sini terlihat sangat memalukannya. Pemuda kaya itu bilang bagaimana Luk Fu bisa masuk. Kemudian gunakan cara itu untuk keluar dari sini. Anggur yang begitu mahal tapi diambil oleh orang idiot sepertimu. Bagaimana bisa kami minum? Dengarkan, cepat keluar. Untuk rasa hormat istrinya, Luk Fu tidak ingin membuat masalah dengan mereka. Sebelum pergi, dia juga bilang pada Tan Tan. Dia mengadakan pesta penyambutan Xia Yu di ruang presiden. Apakah ia ingin pergi ke sana? Begitu dia selesai berbicara, dia diejek oleh orang-orang dengan mata buta. Apakah kau tahu siapa Xia Yu? Berani mengatakan dia mengadakan pesta untuk menyambutnya. Kau tidak ingin hidup lagi, bukan? Xia Yu adalah karakter menutupi langit di Fantan. Luk Fu baik-baik saja. Kau keluar. Bahkan Tan Tan berpikir bahwa Luk Fu berbicara omong kosong. Jadi cepat minta dia untuk bergegas pulang dulu. Setelah makan, dia akan segera kembali. Saat Luk Fu baru saja keluar dari kamar, sampah itu sudah pergi. Aku langsung merasakan udara segar. Tetapi mereka tidak tahu bahwa hari ini yang dinantikan semua karakter agung di Fantan adalah makan bersama Luk Fu. Ini adalah kehormatan besar bagi mereka. Karena dia adalah dewa perang yang melindungi negara. Tidak hanya memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Aset bersihnya tidak dapat terhitung. Karakter seperti itu bisa datang ke Fan Zhao sudah merupakan berkah untuk tak dapat bermimpi. Luk Fu beberapa kalimat sopan. Kemudian dia berkata dia harus membawa istrinya pulang sebentar lagi. Benar, aku harus pergi sebentar. Istri saya sedang makan di sini, saya harus menjemputnya. Dan segera memanggil bawahannya. Segera pergi untuk memeriksa di kamar mana dia berada. Semua biaya dia akan bayar. Di sini, Tan Tan dan teman-temannya selesai makan. Sambil berterima kasih atas jamuan makan yang diundang oleh Chow Tieu. Tak disangka, saat ini Luk Fu juga keluar dari ruangan presiden. Luk Fu, kau bahkan berani datang ke sini. Siapa kamu, berani memukulku? Chow Tuan, kenapa kamu pukul aku? Gubernur Tin Hiet, kau orang idiot. Maafkan aku. Orang ini seorang terkenal kan? Berlutut dan minta maaf padaku. Maaf, saya tidak benar, saya tidak benar. Tolong maafkan saya. Saat ini, keduanya takut kehilangan nyawa kecil mereka. Pemuda kaya itu memohon kepada orang yang berdiri di sampingnya. Tetapi didorong oleh orang itu. Apalagi, dia bilang dia tidak mengenalnya. Membuatnya sangat bingung.
Ada apa dengan ini? Gubernur. Lagi pula ini semua salahku. Atau lewati saja. Baiklah, ayo pergi. Saat ini, keduanya lolos dari kecelakaan. Gubernurnya sangat berbeda dengan yang lain. Sangat keren. Luk Fu benar-benar beruntung. Dia bisa berbagi lift dengan gubernur. Gubernur bahkan membantunya. Nampaknya si gubernur ini dekat dengan rakyat. Selepas itu, Fantan kota kita ada rezeki. Pelayan, kami ingin membayar. Tetapi saat membayar, mereka tahu ada yang membayar. Pria kaya pikir Xiaoyu yang membayar mereka. Jadi dia mula menghina Luk Fu lagi. Dia berkata bahwa Luk Fu tidak mempunyai peluang ini dalam hidupnya. Itulah perbedaan antara dia dan yang lain. Dia juga dengan lantang berkata bahwa Hoka adalah orang bawahan Xiaoyu. Karena rasa hormatnya pada Hoka, dia pelan membayarnya. Ibu Tantan berdiri di sebelahnya dan keluar untuk menyanjungnya. Chow Tiewan benar-benar mempunyai reputasi sebenar. Menuntut hutang untuk Tantan. Lebih-lebih lagi, makanannya dibayar Xiaoyu. Jika keluarga Tantan berkahwin denganmu, dia tidak akan dibuli pada masa hadapan. Apakah bukti yang kau bilang bahwa Xiaoyu kenal dengannya? Bagaimana kalau tidak? Xiaoyu membayarnya. Ini adalah bukti terbaik. Jadi kenapa Xiaoyu tidak bercakap untuknya lebih tadi? Itulah pemikiran watak yang hebat. Bagaimana aku boleh tahu? Kau harus berpikir dengan teliti. 3 hari lagi ialah hari lahir Tantan. Lihat bagaimana kau beraksi. Hari lahir Tantan. Hari lahir istri aku. Udah tentu aku akan menjadikannya cantik. Tidak perlu orang lain untuk masuk. Namun, jika kau ingin memperluas pengetahuanmu, juga bisa pergi ke sana. Jangan panggil aku ke sana. Aku tidak ingin makanan jalanan. Baiklah. Pesta ulang tahun yang kau selenggarakan. Sampai saat itu kami akan datang untuk membuka mata. Tunggu dan lihat saja, ayo pergi. Si sampah. Luk Fu hati-hati bicara. Sama sekali tidak membuat Tuan Ho marah. Yakinlah. Kalian berdua benar-benar datang. Aku berpikir bahwa kau berdua hanya bilang aja. Dia pelan, kenapa kamu di sini? Datang untuk membeli permata, tentu saja. Apakah ke sini untuk makan pukulan? Mungkin kaulah yang dipukuli. Idiot ini. Aku berharap saat penagih utang, kau pun begitu keras mulut di masa depan. Dari mana kau berasal? Tuan Ho, nama saya Die Plan. Diperkenalkan oleh Puong De Hien untuk membeli permata. Nona Die kan? Duduklah. Dan keduanya, dua si sampah ini yang datang ke sini untuk menagih hutang mereka. Tetapi yakinlah bahwa aku tidak ada hubungannya sama sekali. Aku hanya datang untuk membeli permata. Ternyata gitu. Kau bahkan ke tokoku untuk menagih hutang. Tidak ingin hidup lagi kan? Tuan Ho, kau sangat baik hati. Kami sangat membutuhkan uang ini. Apa hubungannya dengan aku? Di Fantan ini, meskipun karakternya besar, jika tidak ingin bayar, aku tidak akan bayar. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Sejak kapan giliranmu untuk mengatakan ini? Anak ini, apakah kau tahu dengan siapa kau berbicara? Orang bodoh ini, tentu saja, di Fantan kota ini, apa yang dikatakan Tuan Ho, itu benar. Cepat berlutut dan meminta maaf kepadanya. Apakah aku mengatakan hal yang salah? Tempat jual beli permata ini milik Xiaoyu. Mungkin ini si anjing gerbang. Kau tahu Xiaoyu? Aku tidak. Tapi dia benar-benar ingin mengenalku. Apakah kau ingin bermainku? Tapi tidak apa-apa. Bahkan kau tahunya, aku tidak takut. Karena aku memiliki orang lebih besar daripadanya. Ini adalah Tuan Besar Hankin, keluarga Luk. Bagaimana Tuan Ho bisa berkenalan dengan Hankin dari keluarga Luk? Ini adalah keluarga teratas di negara ini. Kau sangat baik. Aku menyarankan kalian untuk segera membayar hutang. Jika tidak, kau akan menyesalinya. Tuan Ho. Dia yang tinggal di rumah si istri.
Namanya Luk Fu. Dia berani menghadapimu. Jangan maafkannya. Tinggal di rumah istri. Sejak kapan pria yang berpegangan pada rok istrinya berani begitu berani? Kau tak akan keluar dari sini dengan mudah hari ini. Tuan Ho, jangan marah. Luk Fu tidak punya niat buruk. Jangan disimpan dalam hati. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu, akhirnya ketika kau berani menyinggung perasaanku. Ayolah. Luk An, kau sudah menakuti istriku. Lalu bagaimana? Paman Tran, awasi anjingmu. Yang hebat, apakah kamu punya saran? Apakah ada orang bernama Luk Fu di tempatmu? Layani dia dengan hati-hati untukku. Jika kamu berani membuatnya tidak bahagia, aku akan menelanjangimu. Halo. Ada apa denganmu Tuan Ho? Cepat dan tangani dua sampah ini. Bagaimana menangani? Kakak Ho, untuk apa kamu memukulku? Anda harus memukul mereka. Pukul yang bodoh sepertimu. Kamu hampir membunuhku. Jika bukan karena keluarga Puong, jangan harap bisa pergi dari sini hidup-hidup hari ini. Pergilah dari sini. Kalian tunggu saja di sana untukku. Luk Fu, ayo pergi. Tuan Ho, mari kita pergi sekarang. Tuan Luk, Nona Diep. Tolong murah hati. Jangan menghitung dengan orang rendahan seperti saya. Tuan Ho, apa yang kamu lakukan? Jangan-jangan kamu bisa memanggilku Tio Ho. Kamu bisa melunasi hutangnya, kan? Mungkin saya bisa mengaturnya segera. 1.000 yuan. 200.000 sebagai bunga. Mohon diterima, Nona Diep. Ini, makan semua jeruk untuk menghapus dosa-dosaku. Apakah putriku tersayang baik-baik saja? Apakah Ho memukulimu? Bagaimana ibu tahu ini? Aku sudah mendengar semuanya. Idiot ini, masalah besar, bahkan tidak mau membicarakannya denganku. Bu, tidak apa-apa. Untungnya, kali ini Luk Fu yang bisa mengklaim utang sebesar itu. Apa itu Luk Fu? Jika bukan karena bantuan Chow Tieo, hutang ini akan jauh dari pemulihan. Utang ini adalah klaim Chow Taimin. Ini Chow Taimin lagi. Sepertinya dia harus mengajarinya. Kakek, melihat wajahmu. Oh, cucuku tersayang. Apa yang salah denganmu? Si idiot Luk Fu. Hari ini, ketika pergi menagih hutang, dia sengaja membuatnya marah. Menyebabkan dia memukulnya sekali. Tak hanya itu, Tuan Ho juga mengatakan tidak akan memaafkan keluarga Diep. Apa, mereka sudah dipukuli? Sekarang bahkan buat keluarga terlibat. Benar kakek, kau tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Baiklah, besok aku akan ambil tidaan padamu. Terima kasih. Berlutut. Apa kesalahan saya? Berlutut. Hei Tantan. Apa yang kesalahanku? Di mana aku harus berlutut? Kau ingin memberontak kau? Aku belum mati. Tapi aku tidak bisa menjaga kalian. Diep Tantan, apakah kau menghormati aku? Kakek. Kau harus memberitahu kami apa yang kami lakukan salah. Aku memintamu untuk pergi ke penagihan utang. Tetapi kau menyebabkan Diep Lan dipukuli. Keluarga Diep sudah terlalu banyak terlibat. Apakah kamu bahagia kali ini? Apa kata kakek? Jika dia dipukuli, itu layak untuknya. Yakinlah, keluarga Diep akan baik-baik saja. Aku benci, idiotmu masih berani bicara omong kosong. Rupanya Tuan Ho menganggapku tamu VIP. Jika bukan karenamu, bagaimana aku bisa dipukuli? Keluarga Diep akan dihancurkan olehmu. Tapi kau berani datang ke sini dan menyombongkannya. Karena kami telah menagih hutang. Jika Tuan Ho benar-benar marah,
Bagaimana dia membayar kami? Mengklaim hutang? Ini adalah cek perusahaan Hoka. Bagaimana ini bisa terjadi? Perhatikan baik-baik. Tapi apakah itu benar? Itu benar. Ada lebih dari 200.000 yuan. Kakek katanya itu bunganya. Baiklah Tan. Kau melakukan pekerjaan dengan baik. Kakek, bisakah perusahaan membayar saya kembali? Ada juga bungan. Itu pasti. Perusahaan dan bungan semua untukmu. Tunggu. Apalagi yang ingin kau lakukan? Kakek. Tuan Ho tidak bisa membayar hutang dengan mudah. Dia pasti menamparku. Karena dia ingin memberi kompensasi padaku. Jadi dia memberi kita cek ini. Tie Lan benar. Kakek. Nomor itu benar-benar karena kami memintanya. Dia Tan, kau mengandalkan suaminya yang sampah untuk memintanya kembalikan. Kata Tie Lan sangat masuk akal. Jika Tie Lan telah mengklaimnya, bunga ini adalah untuk Tie Lan. Kau jangan harap. Terima kasih kakek. Dengan uang ini di hari ulang tahunku, aku bisa membeli permata Dewi kesayanganku. Baiklah. Apa? Kakek. Apakah kau yakin ingin mengambil kata-kata kau untuk itu? Apa, beraninya kau menanyaiku? Benar, Luk Fu, kami sudah menghormatimu. Kakekmu tidak menendangmu keluar dari keluarga Diep, itu sudah sangat baik hati. Tapi kamu masih berani menunjukkan wajahmu. Baiklah Lan. 3 hari lagi hari ulang tahunku. Atau aku memesankan meja untukmu di restoran Feng Xuan ya? Terima kasih kakek. Tapi De Hien membantu saya memesan semuanya. Diep Tan, ulang tahun kita di hari yang sama kan? Kamu udah beli kado ulang tahun belum? Selanjutnya, apakah kau sudah memesan tempat? Luk Fu ayo pergi. Adikmu pergi. Jangan menangis. Aku tahu kau miskin. Kau bisa berlutut memohon padaku. Aku akan meminjamkanmu permata untuk selama beberapa hari. Apa gadis sepertimu pantas memakai permata Dewi? Jika aku tidak pantas mendapatkannya, dia pantas mendapatkannya. Benar, permata Dewi hanya bisa dipakai oleh istriku. Apakah kau tahu apa permata Dewi itu? Luk Fu. Ini harta karun di toko permata Xiaoyu. Harganya mencapai 5.000 yuan. Kau tak punya 5.000 yuan. Tunggu dan lihat. Bos, apa yang kau ingin beritahu kami? Pergi belikan aku permata Dewi. Bos, saya juga hendak melaporkan ini kepadamu. Xiaoyu tahu bahwa ulang tahun istrinya akan segera tiba. Jadi dia membawa permata Sang Dewi untuk diberikan kepadamu. Kalau tidak salah, dia sedang dalam perjalanan sekarang. Sangat bagus, ingat untuk membawa uang untuk membayar mereka ya. Ya, tolong pesan saya VIP lagi ya. Ya, sudah hampir waktunya, ayo pergi. Hei Tan, kau mau pergi bersamanya makan makanan pinggir jalan. Chow Tuan Muda telah menyiapkan pesta ulang tahun lebih dari 100.000 yuan untukmu. Bu, Tuan Muda Chow telah tiba, kita harus pergi. Tie Tan, selamat ulang tahun. Ini hadiah ulang tahunku. Tuan Chow jangan lakukan itu lagi. Aku sudah menikah dengannya. Biarkan aku. Chow Taimin jangan membuat orang membencimu lagi. Mengambil barang-barangmu dan keluar dari sini. Sudah aku menyiapkan pesta ulang tahun yang megah untuk Tan. Benar kan? Aku ingin sekali melihatnya. Tapi mobil aku tidak ada kursi kosong. Kau bisa berjalan sendiri ke sana. Tuan Chow tunggu. Ayo pergi. Kita bawa mobilnya ke sana. Lan, Presiden akan datang sebentar lagi. Kau harus tampil sangat baik. Saya tahu kakek. Luk Fu, apakah kau buruk lagi? Ini adalah pesta ulang tahun istri gubernur. Mengapa kau membawa kami ke sini? Apakah kau akan tahu segalanya saat masukkan? Keluarga Diep Lan juga ada di sini. Apakah kau ingin kami canggung? Luk Fu akan memakan pesta ulang tahun mereka. Tapi kau pantas kan?
Lukfu, kau sangat mengecewakanku. Ya Tuhan, bukankah ini diet Tan Tan? Mengapa kalian datang ke sini? Episode hari ini ada di sini. Silakan klik ikuti untuk menunggu episode selanjutnya.